Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelita Aulia Siregar dari semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis audit internal di dalam perusahaan Bolos Timanara. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam tahapan proses audit atau teknisi audit, kita itu harus tahu dulu gimana sih proses bisnis dari Bolu Menara itu sendiri. Nah, di dalam proses bisnis Bolu Menara itu ada 3 tahapan atau 3 siklus. Yang pertama itu ada tahapan pengadaan. Nah, yang kedua itu ada tahapan produksi, dan yang ketiga itu ada tahapan penjualan. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, yang pertama itu ada tahapan pengadaan. Nah, di tahapan pengadaan ini, tim gudang itu merencanakan pembelian bahan baku, seperti ada tepung, telur, dan juga gula. Terus juga ada bahan perasa makanan yang kita kenal itu kayak kalau di Bolu Menara itu terkenal dengan cita rasa duriannya. Nah, itu ada durian dan juga markisa. Nah, pemesanan bahan baku tadi tuh haruslah dipesan dari supplier yang sudah terverifikasi. Untuk apa kita memesan bahan-bahan dari supplier yang sudah resmi itu? Ya karena untuk menjaga cita rasa yang tetap konsisten gitu. Nah, setelah dipesan tadi, tim pemeriksa kualitas akan bekerja. Mereka akan mengecek kesegaran telur, terus juga aroma durian, terus juga kualitas tepung. Nah, hanya saja bahan yang lolos uji coba aja yang bisa masuk ke penyimpanan di gudang. Untuk itu lanjut kita masuk ke tahapan yang kedua. Nah, setelah tadi barang yang udah lolos di uji coba tadi, masuk ke area dapur. Nah, berbeda dengan bolu-bolu yang lain yang biasanya di oven, Bolu Menara ini menggunakan teknik modern. Nah, di sini tuh aturannya sangat ketat, di mana karyawan harus mematuhi takaran resep dan waktu pengukusannya itu harus pas. Kenapa? Karena ya agar cita rasanya tetap sama dan juga kelembutan, teksturnya lembut seperti khasnya Bolu Menara. Nah, setelah matang lalu didinginkan dan diberi taburan rasa yang melimpah, kue itu dikemas dengan rapi, dan jangan lupa ini yang wajib diberi label tanggal kadaluarsanya yang jelas gitu. Nah, Oke, masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan penjualan. Nah, setelah tadi barang-barang sudah dikemas dengan rapi, terus juga diberi tanggal kadaluarsa. Nah, barang-barang tadi tuh dikirim ke toko-toko resmi. Nah, di toko-toko tersebut transaksi penjualannya itu menggunakan sistem komputer yang terintegrasi. Jadi setiap kali kasir memasukkan pesanan pelanggan, ada dua hal yang terjadi, yaitu uang masuk tercatat dan juga stok kue tadi itu berkurang otomatis di komputer. Nah, ini adalah sistem untuk agar bisa data keuangannya itu dan barang selalu sejalan. Nah, agar ketiga proses tadi berjalan lancar di setiap hari, perusahaan itu membutuhkan fondasi yang kuat. Disinilah peran tata kelola perusahaan dan juga manajemen risikonya. Nah, tata kelola yang baik harus dimulai dari struktur organisasi yang jelas. Nah, prinsip utamanya adalah pembagian tugas. Sederhananya, karyawan yang memegang uang fisik di kasir tidak boleh sama dengan karyawan yang mencatat laporan keuangan di pembukuan. Ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, selain itu, manajemen juga wajib membuat aturan kerja secara tertulis, mulai dari aturan kebersihan karyawan sampai juga cara melayani karyawan dengan baik. Nah, bagaimana dengan risiko itu sendiri? Nah, kalau di bisnis makanan ini kan risiko yang paling sering terjadi tuh makanan tuh cepat basi. Nah, ada strategi manajemen risikonya, berfokus pada pengelolaan persediaan. Nah, perusahaan itu harus menerapkan masuk pertama, keluar pertama, first in, first out. Nah, artinya bahan baku yang datang lebih dulu ke gudang itu harus dipakai lebih dulu. Jadi, gak boleh barang yang lama itu sampai ada yang tertimbun. Nah, selain itu juga kita itu diwajibkan untuk menjaga kebersihan
secara rutin dan wajib. Kenapa? Agar kue itu tidak terkontaminasi dengan jamur ataupun bakteri. Nah, meskipun aturan tata kelola tadi sudah dibuat, risiko bisnis itu tidak hanya datang dari teknis, tapi juga faktor manusia. Bisa kayak misalnya kecurangan atau ketidakjujuran. Maka dari itu perlu untuk gimana kita buat pengendalian internalnya secara khusus. Nah, di toko kue seperti ini, celah kecurangan yang paling sering terjadi itu adalah pencurian bahan baku. Terus juga karyawan yang memakan atau membawa pulang produk jadi tanpa izin. Terus juga ada kasir yang menerima uang tapi tidak dicatat. Nah, untuk menjaga ini atau untuk menutup celah ini, ada pengendalian yang harus diterapkan. Yang pertama itu pengawasan fisik. Nah, perusahaan itu wajib memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan seperti ya di meja kasir, di atas meja kasir, ataupun juga di dapur ataupun juga di gudang. Nah, yang kedua itu ada pemisahan tugas. Nah, kayak misalnya orang yang memesan barang dari pemasok itu harus orang yang berbeda dengan orang yang menerima barang di gudang. Oke, kenapa? Karena untuk mencegah kerjasama jahat atau penggelabungan harga beli bahan baku. Oke, yang ketiga itu ada budaya, menerapkan budaya wajib jadi itu manajemen itu harus tegas untuk membuat peraturan bagi pelanggan. Jika Anda tidak mendapat truk belanja, maka kue yang Anda beli tadi tuh jadi gratis gitu. Nah, ini tuh cara untuk memaksa kasir untuk selalu mencatat transaksi ke sistem komputer. Nah, sehingga uang yang masuk itu pasti akan terekam otomatis. Nah, yang keempat itu ada pengecekan fisik. Nah, setiap pergantian jam karyawan, stok fisik kue itu harus dicek apakah sama dengan data yang ada di komputer. Nah, kalau misalnya jumlah fisiknya ada selisih, kita akan suruh karyawan yang bertugas untuk menggantinya. Terakhir, jika saya diberi kesempatan untuk menjadi auditor internal di perusahaan Bolis di Menara ini, saya akan menyusun rencana audit untuk membuktikan apakah semua aturan itu benar-benar dijalankan. Nah, tujuan audit yang saya buat ini untuk memastikan bahwa aset perusahaan itu aman dan laporan keuangannya juga dicatat dengan jujur. Nah, rencana audit ini akan saya lakukan pada 4 langkah kerja utama yang akan saya jalankan. Yang pertama itu ada analisis data, yang kedua observasi langsung, yang ketiga pemeriksaan mendadak, dan yang keempat adalah laporan. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, yang pertama itu ada analisis data. Nah, sebelum saya turun ke lapangan, saya akan membandingkan data penggunaan bahan baku dengan data penjualan kue. Nah, jika kalaupun ada data bahan baku yang naik drastis tapi angka penjualannya menurun, nah ini akan menjadi tanda tanya besar. Bisa jadi karena adanya pemborosan atau pencurian di dapur. Nah, yang kedua itu ada observasi langsung. Saya akan ke lokasi untuk melihat cara kerja karyawan. Apakah karyawan dapur benar-benar higienis, apakah kasir selalu memberikan struk, atau tim gudang juga melakukan penyimpanan barang secara benar. Nah, saya akan memastikan itu semua bukan cuman di atas kertas saja, tapi juga saya akan melihat apakah aturan semuanya itu dikerjakan dengan benar, dipraktikkan dengan benar. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan mendadak. Nah, jadi ini yang paling penting sih. Saya akan datang langsung, tiba-tiba melakukan inspeksi tanpa pemberitahuan. Saya akan menghitung uang di laci kasir, menghitung stok bahan baku di gudang. Nah, saya akan membandingkan angka fisik lapangan harus cocok 100% dengan catatan pembukuan. Nah, yang terakhir itu adalah pelaporan. Nah, setelah semua bukti terkumpul, saya akan menyusun laporan temuan audit. Jika ditemukan pelanggaran atau selisih stok yang tidak wajar, saya akan melaporkannya kepada manajemen puncak beserta saran perbaikannya agar masalah tersebut terselesaikan atau tidak terjadi lagi. Demikian pemaparan proses bisnis, risiko, dan juga rencana auditnya untuk
perusahaan Bolusti Menara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.